Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Kamtono dengan NIM 111-2200-149. Dan saya Anissa Jaya Patika Sari dengan NIM 111-2200-159. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang komunikasi. Karena di sini kita sedang melaksanakan ujian tengah semester yang dibimbing oleh dosen kita, Bapak Edi Wahyudi, dengan mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi bisa diartikan sebagai proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Sedangkan komunikator adalah orang atau pihak yang bertindak sebagai pengirim atau penyampai pesan dalam komunikasi. Sedangkan advokasi sebagai upaya, tindakan, strategi, dan taktik termasuk di dalamnya pemasaran sosial, komunikasi, informasi, dan edukasi. Dalam kata lain, advokasi kebijakan upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendasarkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Oleh sebab itu, komunikasi dan advokasi kebijakan adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi dan penetapan sebuah gerakan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang untuk membimbing atau mengendalikan perilaku, lembaga, masyarakat, atau individu. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai unsur dan model dalam komunikasi, advokasi kebijakan. Yang pertama, ada unsur-unsur dalam komunikasi. Yang pertama, media. Yang kedua, pesan. Ketiga, umpan balik. Keempat, sumber. Kelima, penerima. Dan keenam adalah efek. Sedangkan mode komunikasi dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu pertama, model komunikasi linear. Apa itu model komunikasi linear? Model komunikasi linear adalah proses penyampaian pesan yang berlangsung satu arah, tanpa feedback atau umpan balik terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dalam model ini, komunikator hanya menyampaikan pesan ke penerima tanpa interaksi atau umpan balik. Model komunikasi linear merupakan model yang sederhana dan tidak terlalu kompleks, sehingga tidak memerlukan interaksi dan umpan balik dari penerima. Terus yang kedua, ada model komunikasi interaksi. Apa itu model komunikasi interaksi? Model komunikasi interaksi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang disertai dengan adanya suatu aksi atau tanggapan secara langsung. Dalam model ini, komunikasi berlangsung dua arah, dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Komunikasi interaksi menganggap adanya umpan balik sebagai hal yang penting, sehingga komunikasi harus dilakukan secara dua arah. Model ini meliputi noise, yaitu apapun yang menghalangi komunikasi yang dimaksudkan. Terus yang ketiga ada model komunikasi jaringan komunikasi yang bisa disebut network. Apa itu model komunikasi jaringan komunikasi? Model komunikasi jaringan komunikasi network adalah model yang menggambarkan bagaimana informasi atau pesan berpindah dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan komputer. Model ini mencakup proses penyampaian, penerimaan, dan pengolahan informasi serta interaksi antara komputer dan perangkat jaringan. Model jaringan komunikasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti model jaringan komunikasi rantai, model jaringan komunikasi roda, terus yang terakhir model komunikasi bintang. Model jaringan komunikasi dapat membantu mengoptimalkan proses komunikasi dan berbagai informasi antara komputer dan perangkat jaringan dalam jaringan komputer. Lalu yang keempat ada model komunikasi terintegrasi. Pendekatan ini mencakup penggunaan media massa, sosial media, pertemuan tatap muka, dan kampanye edukasi untuk mencapai tujuan komunikasi kebijakan secara efektif. Model ini mempertimbangkan kompleksitas berbagai media dan cara masyarakat menerima informasi. Lalu yang terakhir ada model komunikasi berbasis bukti.
Model ini menekankan pentingnya menggunakan bukti ilmiah dan data empiris dalam komunikasi kebijakan. Model ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan memperkuat kredibilitas pembuat kebijakan. Penjelasan terakhir adalah mengenai bentuk komunikasi advokasi kebijakan. Bentuk komunikasi advokasi kebijakan yang digunakan oleh komunikator infrastruktur politik untuk mencapai tujuan politiknya terbagi menjadi 8 jenis. Yang pertama ada retorika. Retorika memiliki peranan penting dalam komunikasi advokasi kebijakan. Beberapa cara retorika digunakan dalam komunikasi advokasi kebijakan adalah untuk mengidentifikasi audiensi yang tepat, penggunaan narasi yang kuat, penggunaan data dan fakta yang membangun otoritas, pemilihan bahasa yang persuasif, mengidentifikasi dan menanggapi argumen lawan, konsisten dan sesuai dengan tujuan. Terus yang kedua ada agitasi politik. Agitasi politik dalam komunikasi kebijakan merujuk pada upaya yang disengaja untuk membantu mengarahkan atau mengubah perilaku. Agitasi politik dalam komunikasi dapat berupa pembuatan dan pengumpulan informasi, pertukaran pesan, dan proses mempengaruhi opini publik serta keputusan pembuat kebijakan. Terus yang ketiga ada propaganda. Penggunaan propaganda dalam komunikasi advokasi kebijakan mengacu pada strategi yang sengaja merancang pesan untuk mempengaruhi opini, sikap, dan tindakan masyarakat atau pembuat kebijakan. Lalu yang keempat ada public relation atau PR. Public relation memiliki peranan penting dalam komunikasi advokasi kebijakan. PR dalam konteks ini bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan positif antara organisasi atau individu yang mengadvokasi suatu kebijakan dan dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum, media, dan pembuat kebijakan. Lalu yang kelima ada kampanye. Dalam konteks komunikasi advokasi kebijakan merupakan serangkaian upaya terencana dan terkoordinasi untuk mempromosikan suatu kebijakan atau agenda tertentu kepada masyarakat umum, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama dari kampanye tersebut adalah untuk mempengaruhi opini publik, memobilisasi dukungan, dan mempengaruhi proses pembuatan keputusan terkait kebijakan. Yang keenam ada lobby. Lobby adalah proses di mana individu, kelompok, atau organisasi berusaha untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dalam proses pembuatan keputusan. Dalam konteks komunikasi advokasi kebijakan, lobby menjadi strategi penting untuk mempromosikan kebijakan tertentu dan memastikan bahwa suara dan kepentingan mereka diakomodasi dalam pembuatan keputusan. Lalu yang terakhir lewat media massa. Penggunaan media massa dalam komunikasi advokasi kebijakan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mencapai audiens yang luas, membangun kesadaran, dan mempengaruhi opini publik serta membuat kebijakan. Media massa mencakup berbagai platform seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media daring lainnya. Sekian penjelasan dari kami mengenai komunikasi advokasi kebijakan. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.